Audiobook Sing and Grow Rich. Langkah praktis untuk mencapai kemakmuran. Karya Napoleon Hill. Langkah pertama menuju kekayaan, yaitu keinginan. Semua pencapaian, bagaimanapun sifat dan tujuannya, harus dimulai dengan sebuah keinginan kuat dan membara terhadap sesuatu yang jelas. Melalui sejumlah prinsip kimiawi mental yang aneh tapi dahsyat yang tak pernah ia beritahukan. Alam raya mewujudkan impuls keinginan kuat tanpa mengenal istilah ketidakmungkinan dan tidak mengenal kata kegagalan. Kisah sukses Thomas Edison. Thomas Edison memimpikan sebuah lampu yang bisa dioperasikan dengan tenaga listrik. Ia kemudian mulai mewujudkan mimpinya menjadi tindakan. Meskipun ia telah gagal 10.000 kali, namun ia tetap setia pada mimpinya, hingga ia berhasil menjadikan mimpinya sebagai kenyataan. Para pemimpin praktis tak pernah menyerah. 6 langkah berikut telah dikaji dengan cermat oleh Thomas Alva Edison, dan ia telah menjamin bahwa 6 langkah tersebut bukan hanya penting untuk menarik uang, tetapi juga penting untuk meraih tujuan apapun yang jelas. Tugas 1. Jumlah uang yang jelas. Tetapkan dalam pikiran Anda uang dalam jumlah yang tepat yang Anda inginkan. Anda tidak cukup hanya dengan mengatakan, "Aku ingin banyak uang." Tentukan jumlahnya dengan jelas. Mengapa Anda memiliki jumlah tersebut? Alasannya mungkin untuk membayar utang, membayar hipotek, membayar biaya kuliah, atau untuk membuat Anda merasa aman dan tenang. Keinginan membara. Dahulu kala, seorang ksatria besar menghadapi situasi yang menuntutnya mengambil keputusan untuk memastikan kesuksesannya di medan pertempuran. Sang ksatria hendak mengirim pasukannya untuk melawan musuh yang kuat. Jumlah pasukan musuh jauh lebih banyak daripada pasukan yang ia miliki. Ksatria itu pun memerintah pasukannya masuk ke dalam kapel, lalu berlayar menuju negara musuh. Setelah pasukan turun dan semua peralatan diturunkan, ksatria tersebut lantas memberi perintah untuk membakar semua kapal yang telah mengantar mereka. Di depan pasukannya ia berbicara, "Kalian lihat sendiri, kapal kita telah hancur di lahap api. Itu artinya kita tak akan bisa meninggalkan pantai ini dalam keadaan hidup kecuali bila kita menang.
Kini kita tak punya pilihan lagi. Kita menang atau hancur. Ternyata mereka menang. Tugas 2. Niat untuk memberi. Tentukan secara jelas apa yang ingin Anda berikan sebagai imbalan atas uang yang Anda inginkan. Tidak ada yang namanya tanpa pamrih. Aku ingin memberi kepada atau memberi dengan cara. Mengapa Anda memilih cara memberi seperti itu? Sebagai contoh, aku memang selalu ingin bekerja untuk anak-anak atau tunawisma atau orang-orang miskin. Tindakan semacam itu membuatku merasa menjadi bagian dari masyarakat, membuatku merasa murah hati, membuatku merasa seolah aku punya sesuatu untuk diberikan. Saya yakin akan kekuatan keinginan yang didukung dengan keyakinan, karena saya telah menyaksikan kekuatan ini bisa mengangkat manusia dari permulaan yang hina menuju posisi kekuasaan dan kekayaan. Saya lihat kekuatan ini telah menyelamatkan banyak orang dari keterpurukan. Kekuatan ini juga telah menjadi media yang digunakan oleh orang-orang untuk bangkit kembali setelah mereka kalah dengan berbagai cara. Keinginan yang membara. Charles Dickens. Awalnya, Charles Dickens pernah bekerja sebagai penempel label pada kotak semir sepatu. Kisah tragis cinta pertamanya begitu dalam menembus jiwanya dan mengubah dirinya menjadi salah satu pengarang hebat kaliber dunia. Tragedi itu awalnya mengantarkan Dickens melahirkan buku berjudul David Copperfield. Lalu diikuti serangkaian karya lain yang membuat bukunya itu sebagai dunia yang semakin kaya bagi siapapun yang membaca buku-bukunya. Tugas ketiga, tanggal yang jelas. Tentukan sebuah tanggal yang jelas kapan Anda ingin memiliki uang yang Anda idamkan. Tanggal yang jelas buatku adalah mengapa Anda memilih tanggal itu? Misalkan, karena tanggal itu bertepatan dengan hari kemerdekaan negara atau perayaan Thanksgiving yang ingin Anda nikmati sendiri. Bisa pula karena tanggal itu merupakan momen perayaan penting dalam hidup Anda. Keinginan yang membara punya banyak jalan untuk mengubah dirinya menjadi kenyataan. Inspirasi sukses. Jika Anda berpikir Anda dikalahkan, maka itulah yang akan terjadi. Jika Anda berpikir Anda tidak berani, maka Anda tak akan berani. Jika Anda ingin menang, tapi Anda berpikir Anda tak bisa menang, maka hampir bisa dipastikan Anda tak akan menang. Jika Anda berpikir Anda akan kalah, maka Anda akan kalah. Sebab di dunia tempat kita berada, sukses dimulai dengan tekad. Semuanya ditentukan oleh kondisi pikiran. Jika Anda berpikir Anda kalah unggul, maka Anda akan kalah unggul. Anda harus berpikir tinggi untuk bisa bangkit. Anda harus yakin akan diri Anda sebelum Anda bisa memenangkan hadiah. Pertempuran dalam hidup tidak selalu menghampiri orang-orang yang lebih kuat atau yang lebih cepat. Namun, cepat atau lambat, orang yang menang adalah orang yang berpikir bahwa dia bisa. Tugas keempat, rencana yang jelas. Tuliskan sebuah rencana yang jelas untuk mewujudkan keinginan Anda. Lalu segera kerjakan rencana tersebut. Tak peduli Anda siapa, Anda siap atau tidak. Rencana tindakanku adalah 1, 2, 3. Misalnya bertekad untuk menuntaskan buku atau panduan praktis ini, membuat buku ini berdaya, melakukan penelitian di internet,
ikut kelas tertentu. Perlu Anda ketahui bahwa Anda tak akan bisa memiliki kekayaan dalam jumlah besar selama Anda belum melecut diri Anda untuk mewujudkan keinginan pada uang. Dan Anda belum benar-benar yakin bahwa Anda akan bisa memilikinya. Inspirasi sukses Kopernikus. Kopernikus, sang astronom besar, pernah bermimpi tentang multiplisitas dunia. Dan ternyata ia berhasil menemukannya. Tak seorang pun mencelanya sebagai orang yang tidak masuk akal. Setelah dia berhasil menemukannya, sebaliknya, dunia memuji-muji karyanya yang sekali lagi membuktikan bahwa kesuksesan tidak butuh apologi dan kegagalan tidak perlu alibi. Tugas kelima, pernyataan keinginan. Tuliskan sebuah pernyataan yang jelas, singkat dan padat tentang jumlah uang yang ingin Anda dapatkan. Lalu, tentukan batas waktu pencapaian target tersebut. Dan sebutkan apa yang Anda akan berikan sebagai imbalan atas uang yang Anda peroleh. Serta tuliskan dengan jelas rencana yang Anda gunakan untuk mendapatkan uang itu. Jumlah tepat uang yang kuinginkan adalah rupiah. Aku berniat memberikan sebagai imbalan atas uang yang kuinginkan. Aku akan mendapatkan uang ini dengan cara Rencana tindakanku antara lain tertanda tanggal. Inspirasi sukses Marconi. Marconi memimpikan adanya sebuah sistem yang bisa memanfaatkan kekuatan enter yang tak kasat mata. Perlu Anda ketahui bahwa teman-teman Marconi pernah memenjarakannya dan mengirimnya ke rumah sakit jiwa ketika ia mengumumkan bahwa ia telah menemukan sebuah prinsip yang memungkinkan dirinya mengirim pesan melalui udara tanpa perantara kabel atau sarana komunikasi fisik yang lain. Kini kita bisa melihat perangkat atau radio tanpa kabel di seluruh dunia. Dan ini adalah bukti bahwa mimpinya tidak sia-sia. Tugas keenam, baca pernyataan Anda dengan lantang 2 kali dalam sehari. Bacalah pernyataan tertulis Anda dengan lantang. Di tugas 5, sebanyak 2 kali dalam sehari. 1 kali sebelum beristirahat di malam hari dan 1 kali setelah bangun tidur di pagi hari. Ketika Anda membacanya, lihat dan rasakan, serta yakinkan bahwa Anda sudah siap memiliki uang tersebut. Langkah tersebut tidak membutuhkan usaha keras, tidak juga membutuhkan pengorbanan. Langkah ini tidak menuntut seseorang untuk bersikap konyol atau naif. Untuk mempraktikkan langkah-langkah ini juga tidak dibutuhkan pendidikan yang tinggi. Namun suksesnya penerapan ke-6 langkah ini membutuhkan imajinasi yang cukup untuk memungkinkan seseorang melihat dan memahami bahwa terkumpulnya uang tidak bisa mengandalkan perubahan, nasib baik, dan keberuntungan. Kita harus menyadari bahwa orang-orang yang telah berhasil menumpuk kekayaan dalam jumlah besar awalnya pernah mengalami serangkaian proses bermimpi, berharap, mendamba, menginginkan, dan merencanakan sebelum mereka akhirnya meraih kekayaan tersebut. Ada perbedaan antara berharap mendapat sesuatu dan bersikap menerimanya. Tak seorang pun siap menerima sesuatu sampai dia yakin bahwa dia bisa memperolehnya. Kondisi pikiran haruslah berupa keyakinan, bukan sekadar harapan atau pengandaian. Keterbukaan pikiran sangat penting untuk mendukung keyakinan.
Lebih dalam lagi, mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Anda pernah merasa kecewa, pernah diderah kekalahan, dan pernah merasakan hati hancur berkeping-keping. Bangkitkan semangat karena pengalaman-pengalaman itu telah menggerakkan logam spiritual yang membentuk diri Anda. Dan semua pengalaman itu merupakan aset dengan nilai tak tertandingi. Kini saatnya untuk mengubah kekecewaan Anda menjadi mimpi. Tuliskan 3 kekecewaan besar dalam hidup Anda. Tuliskan bagaimana setiap pengalaman mengecewakan itu telah membantu menguatkan diri Anda secara positif seiring berjalannya waktu. Lebih dalam lagi, teruskan dan bermimpilah. Pencapaian terbesar awalnya hanyalah sebuah mimpi. Pohon jati yang besar semula adalah biji yang kecil. Burung berasal dari telur, dan di dalam visi jiwa yang paling tinggi ada malaikat pengugah yang menggerakkan. Mimpi adalah bibit-bibit kenyataan. Tuliskan 3 mimpi yang belum pernah Anda ceritakan kepada orang lain, tanpa memikirkan bagaimana, kapan, atau di mana mimpi itu akan terjadi. Bebaskan diri Anda untuk menulis keinginan-keinginan yang baru sebatas Anda mimpikan. Tak ada kesuksesan tanpa kebahagiaan, dan tak ada manusia yang bisa bahagia tanpa merelakan kebahagiaan kepada orang lain. Lebih jauh lagi, ini harus dilakukan secara sukarela, tanpa tujuan lain kecuali menebarkan cahaya matahari ke hati orang-orang yang menanggung beban berat. Sikap mental adalah peralatan yang dibutuhkan semua penjual, terlepas apapun yang dijualnya, barang, jasa, atau komoditas. Prinsip mastermind bisa didefinisikan sebagai suatu gabungan pikiran dari 2 atau lebih orang yang bekerja dalam keharmonisan dengan satu tujuan yang pasti. Jangan pernah lupa, mengharapkan sesuatu tidaklah sama dengan menginginkannya. Sedemikian kuat hingga keinginan ini melahirkan kekuatan tindakan yang mendorong seseorang untuk menyusun rencana dan menjalankannya. Alam tidak menyukai kepengangguran dalam segala bentuknya. Ia hanya memberikan kehidupan yang berkesinambungan kepada unsur-unsur yang bekerja. Ikatlah tangan atau bagian tubuh lain, jangan digunakan. Dan tak lama kemudian, bagian yang tak bekerja ini akan lumpuh dan tak bernyawa. Tidak ada prestasi besar yang diraih tanpa bantuan sikap mental positif yang berawal dengan satu tujuan yang pasti, diaktifkan oleh keinginan membara dan mencapainya, dan dikobarkan hingga keinginan itu menjadi keyakinan yang diterapkan. Kekuatan lahir dari pengetahuan yang tersusun, tetapi harap dicamkan. Ia akan bersemi melalui aplikasi dan penggunaan. Jika Anda ingin meraih kesuksesan besar, tanamkan motif yang kuat dalam pikiran Anda. Langkah pertama Anda di jalan menuju kesuksesan adalah dengan mengetahui kemana akan pergi, bagaimana akan pergi, dan kapan akan sampai di sana. Dengan kata lain, Anda harus menentukan tujuan utama yang pasti. Apabila
telah ditetapkan, tujuan ini harus ditulis dalam bahasa yang lugas, sehingga bisa dipahami oleh siapapun. Jika ada sesuatu yang mengambang menyangkut tujuan itu, maka tentulah ia belum pasti. Ibarat pohon dedalu yang berawal dari bibit yang tersimpan di dalam biji. Kesuksesan bermula dalam bentuk suatu keinginan yang kuat. Sikap mental yang positif selaras dengan sebidang tanah yang dipupuk dengan baik. Ia akan menumbuhkan dan mematangkan ide, rencana, atau tujuan apapun yang ditanam di dalamnya dengan kepastian tujuan. Berikut ini adalah rumus yang telah membentuk banyak orang mengubah dunia mereka. Segala sesuatu yang bisa dimengerti dan dipercaya oleh pikiran pastilah bisa dicapai. Sudahkah Anda menghafal rumus ini? Segala sesuatu yang bisa dimengerti dan dipercaya oleh pikiran pastilah bisa dicapai. Premis pertama, titik awal semua pencapaian individu adalah tujuan dan rencana yang pasti untuk mencapainya. Sekedar harapan saja tak akan membekas di alam bawah sadar. Demikian video book part 1